Halo sobat, pintu teater satu telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berlatar belakang perampokan. Film ini berjudul Out of Sight, yang menceritakan sosok perampok kelas kakap yang melakukan aksinya dengan tanpa kekerasan apapun. Suatu hari, dirinya mengajak rekan-rekannya yang masih pemula untuk merampok sebuah berlian di salah satu rumah. Namun banyak kejadian tak terduga dalam perampokan berlian tersebut. Lantas bagaimana perjalanan seorang perampok tersebut selama mencuri berlian itu? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali di sebuah jalanan di mana muncul seorang pria yang tiba-tiba marah-marah nggak jelas di luar sebuah gedung. Pria itu bernama Jack Foley. Usut punya usut, Jack ditolak dari salah satu bank swasta sebagai teller. Sepertinya karena dirinya tidak cocok dengan kriteria posisi yang diinginkan. Diketahui film ini menceritakan jika si Jack merupakan salah satu perampok kelas kakap yang konsentrasinya di bidang merampok bank. Padahal si Jack di sini mau tobat aja tuh dengan kerja aja di bekas bank yang dulu pernah ia rampok. Malah nggak diterima. Akhirnya si Jack malah kepikiran lagi buat balik lagi ngerampok bank. Yang penting mah biar dapur tetap ngebul. Kemudian ia pun tiba di salah satu bank di daerah sana. Sebelum merampok, Jack mengamati terlebih dahulu orang-orang di sekitar. Terlihat jika sedang pada sibuk sendiri. Jack pun langsung melancarkan aksi perampokannya. Ingat bro, dia merampok sendirian. Lanjut, saat nomor antriannya dipanggil, Jack pun langsung menghampiri teller bank tersebut. Biasanya kan para perampok selalu melakukan perampokan bank dengan kekerasan beserta senjata api. Jack tentu berbeda. Dirinya hanya memanfaatkan ketampanan dirinya dan komunikasi lisannya yang bisa bikin cewek kelepek-kelepek. Dengan skill fuckboy-nya itu, teller tersebut lantas memberikan uang-uangnya itu tanpa paksaan apapun. Setelah uangnya diberikan, Jack lantas pergi dari bank tersebut. Jack pun lantas masuk ke mobilnya untuk segera pergi dari lokasi. Namun naas, mobil Jack malah susah dinyalakan. Mobilnya kalau lagi keadaan genting gak bisa diajak kompromi. Tak berselang lama, datang dua satpam BCA langsung menodongkan senjata ke arah Jack. Jack pun gagal dalam aksinya ini. Tanpa pikir panjang, Jack langsung dijebloskan ke penjara Glade di Florida. Scene berganti di sebuah penjara di mana Jack tengah memiliki rencana untuk melarikan diri dari penjara. Namun, ia belum memiliki rekan-rekan untuk ikut serta dalam aksi pelariannya. Ia pun langsung mengajak beberapa orang untuk ikut dalam aksi pelariannya itu. Setelah terkumpul dan menyiapkan strategi, ini sungguh aneh. Ia malah menghampiri salah satu sipir penjara berbadan besar dan memberitahu jika malam hari nanti akan ada sejumlah narapidana yang akan kabur dari penjara. Loh, bukannya lu kan Jack yang mau kabur, malah nyepuin diri sendiri. Kita lihat saja deh aksinya kayak gimana. Lanjut, tak lupa Jack pun mengkabari kawannya untuk menyampaikan langsung kepada si Budi, kawan seperkriminalannya. Budi diperintahkan untuk menjemput si Jack di luar penjara saat aksinya berhasil. Scene berganti di sebuah kafe di mana kita diperkenalkan dengan wanita cantik bernama Karen Sisko. Dirinya sedang merayakan ulang tahunnya bersama sosok ayahnya. Ayahnya lantas memberikan hadiah berupa handgun untuk kelancaran pekerjaannya. Usut punya usut, wanita ini adalah seorang agen FBI. Bukannya menikmati momen bersama ayahnya, Karen lantas membawa pistol itu dan bergegas pergi untuk menangani seorang napi di lapas Glade. Dan itu sepertinya tertuju kepada si Jack. Scene berganti pada malam hari di mana Budi sudah menunggu di parkiran. Tak lupa si Karen juga tiba di sana berbarengan dengan si Budi. Sebelumnya Jack dan sipir gendut itu sudah memantau secara seksama dan memberitahu jika mobil-mobil itu digunakan untuk menjemput para napi yang akan kabur. Saat sipir itu memandanginya di balik celah dinding, Jack langsung memukul sipir tersebut hingga pingsan. Dan aksi pelarian pun dimulai. Beberapa napi yang diajak Jack mulai bertebaran kabur lewat lubang yang telah digali di lapangan. Karen yang melihat kejadian itu sontak berteriak kepada penjaga lapas untuk menyorotkan lampu ke arah para napi yang kabur.
Saat napi itu kabur, terlihat salah satu sipir penjara berkulit hitam itu mengejar mereka. Namun tanpa si Budi yang badannya besar lantas membawa si Karen dan menyergapnya di bagasi mobil. Tak lupa, sipir penjara tersebut juga dimasuki ke dalam bagasi oleh si Budi. Di sini terungkap jika sipir penjara tersebut adalah si Jack yang mukanya telah dilumuri oleh air dan tanah. Ia sengaja memberitahukan aksi pelariannya agar bisa melumpuhkan sipir penjara itu dan memakai pakaiannya. Di sini Jack belum tahu aja nih kalau si Karen ini adalah seorang agen FBI. Di dalam bagasi tersebut, Jack menceritakan dirinya sebagai seorang perampok bank kelas kakap yang hobi keluar masuk penjara. Jack tidak sadar jika dia sedang mengobrol dengan siapa. Lantas informasi tersebut diserap oleh si agen FBI itu. Kemudian, scene berganti di sebuah jalanan di mana salah satu kawannya yang bernama Glenn sudah menunggu di sana. Karen dan Jack pun dikeluarkan dari bagasi. Namun Karen tampak diborgol oleh Budi yang sebelumnya mengetahui jika Karen adalah seorang agen FBI. Karen lantas dibawa ke mobil si Glenn. Jam terbang memang tidak bisa menipu. Karen berhasil membalikkan tangannya ke depan dan mencoba mengancam si Glenn. Glenn pun tampak kaget karena ia mengetahui asal-usul si Karen. Diketahui Glenn pernah dimasukkan ke penjara oleh si Karen gara-gara merampok di sebuah bank. Glenn yang ketakutan lantas menuruti permintaan Karen untuk menjalankan mobil meninggalkan si Jack dan Budi. Di tengah perjalanan, Karen berdebat dengan si Glenn perihal mengapa dirinya bekerja sama dengan Jack si perampok ulung. Namun tiba-tiba saja si Karen dengan sengaja mengambil alih setir dan menyebabkan mereka menabrak pembatas jalan. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Melihat si Karen tengah pingsan, Glenn pun mengendap-endap pergi dari mobil tersebut. Kemudian scene berganti 2 tahun ke belakang di mana kita diperlihatkan dengan pertemuan Jack dengan Budi dan Glenn di salah satu penjara Lombok. Saat itu ia sedang menonton pertandingan tinju antar napi. Kita diperkenalkan salah satu napi yang menjadi pemain di ajang tinju tersebut. Ia bernama Snoopy. Scene berganti di sebuah lapangan di mana Jack sedang berkumpul bersama kawan-kawannya. Tiba-tiba saja Snoopy datang bersama salah satu napi boloho yang bernama Reply. Snoopy mengenalkan Reply kepada si Jack dan menceritakan jika si Reply ini punya mentahan berlian di rumahnya. Sepertinya Snoopy selalu membuntuti si Reply agar bisa kecipratan untung dari penjualan berliannya. Kemudian scene berganti di sebuah ruangan di mana si Reply sedang berdiskusi dengan si Snoopy dan kawannya. Di sini Snoopy terlihat memaksa Reply untuk memberikan uangnya dan mengancam agar memberikan mentahan berlian itu saat sudah keluar dari penjara. Tiba-tiba Jack datang bak pahlawan dan langsung menghajar Snoopy dan kawannya hingga mereka kabur. Mereka tertolong. Reply pun berterima kasih kepada Jack dan kini ia menjadi rekan di dalam penjara. Karena sudah merasa dekat, Reply lantas menjanjikan Jack untuk bekerja di salah satu perusahaannya selepas keluar dari penjara nanti. Si Reply nggak sadar nih kalau si Jack sedang melancarkan aksi awalnya untuk menggasak berliannya nanti. Scene berganti beberapa tahun kemudian di mana si Jack datang ke sebuah gedung tempat si Reply bekerja. Di sini Jack menagih janji si Reply yang akan mempekerjakannya. Ia berharap jadi teller bank karena kepiawaiannya dalam berkomunikasi. Si HRD-nya malah nawarin kerjaan jadi OB. Mendengar hal itu, si Jack langsung menggerutu karena tidak dihargai. Tak pikir panjang, Jack pun langsung naik ke lantai atas ke ruangan si Reply. Saat sampai di ruangan si Reply, Jack langsung marah-marah tentang posisi kerja yang diberikan untuknya. Reply langsung membalas seharusnya Jack tidak protes bersyukur dengan pekerjaan yang telah diberikan. Masih untung ada yang mau mempekerjakannya. Perdebatan itu akhirnya membuat Jack diusir dari gedung tersebut. Kekesalan itu membuat Jack berencana akan menggasak berlian di rumah si Reply suatu hari nanti. Kemudian scene berganti di sebuah ruangan rumah sakit di mana Karen terbangun dari pingsannya pasca kecelakaan dengan si Glenn kemarin. Di sini Karen disambangi oleh rekan kerjanya bernama Daniel. Karen pun menceritakan kronologis kejadian dirinya dari mulai disekap bersama si Jack sampai laka lantas dengan si Glenn. Daniel pun lantas menceritakan latar belakang si Jack yang seorang perampok ulung.
Scene berganti di sebuah hotel di mana Jack dan Budi sedang bersiap-siap pergi menuju kediaman si Ripley untuk melancarkan aksinya merampok mentahan berlian. Di saat si Budi tengah sibuk mengemas barang, si Jack malah iseng menelpon si Karen. Di sisi lain, Karen yang sedang berada di rumah lantas mengangkat telepon tersebut. Karen tampak heran karena gede juga nyali si Jack menghubungi orang yang akan mengejarnya. Dari situlah Karen mengetahui di mana lokasi si Jack dan Budi berasal. Pihak FBI dan polisi pun lantas mengepung hotel yang diinapi Jack dan Budi. Saat Jack dan Budi sedang menuju ke basement, pintu lift pun terbuka karena ada salah satu pengunjung yang akan naik. Tiba-tiba saja Jack tak sengaja melihat Karen sedang duduk di dekat jendela. Bukannya dikejar, si Karen malah bengong melihat ketampanan si Jack. Jack pun melambaikan tangan seraya pintu lift tertutup rapat. Jack dan Budi pun berhasil lolos dari sergapan pasukannya si Karen dan pergi menuju kediamannya si Ripley. Di sisi lain, Snoopy dan Glenn sudah tiba terlebih dahulu di sekitaran wilayah Detroit. Tak lupa mereka mengajak dua kawannya yang merupakan perampok amatir. Gak apa-apa, ajak dulu aja biar tahu bagaimana serunya merampok. Di sisi lain, Karen ternyata sedang menyelidiki lokasi keberadaan si Jack dan menemukannya di wilayah Detroit. Tak pikir panjang, ia pun langsung menuju wilayah tersebut. Di sana, ia dibantu pihak kepolisian Detroit untuk melacak keberadaan Jack dan gerombolan penjahatnya. Langkah awalnya ia langsung bergegas menuju kediaman si Snoopy. Saat tiba di rumah Snoopy, ia malah disambut hangat oleh adiknya. Adiknya pun mempersilahkan masuk Karen ke rumahnya. Sungguh disayangkan jika Snoopy tidak ada di rumahnya. Adiknya pun memberitahu jika si Snoopy sepertinya sedang menonton pagelaran tinju di daerah Detroit. Kemudian scene berganti di sebuah kamar hotel di mana Jack sudah menyadari kedatangan si Karen di wilayah Detroit. Ia pun langsung mencari informasi keberadaan si Karen dan akan mendatanginya. Jack pun berhasil menemui Karen di salah satu hotel di Detroit. Lagi-lagi, bukannya ditangkap, Karen justru mengajak Jack untuk makan malam di bawah guyuran salju. Tak berhenti di situ, Jack dan Karen pun langsung melakukan kencan total di kamar hotelnya. Privilege good looking tuh ada untungnya juga. Scene berganti di sebuah gedung di mana Jack dan kawan-kawannya sedang asik menonton pagelaran tinju sembari membicarakan rencana perampokan rumah si Ripley. Namun tiba-tiba saja nih saat pembagian tugas buat si Glenn, dia malah izin dulu pergi ke toilet. Mereka pun akhirnya mengizinkannya. Namun Glenn ternyata bukan pergi ke toilet, dirinya lantas kabur lewat pintu belakang. Saat akan menghidupkan mobilnya, di dalam mobil tersebut sudah ada si Karen. Karen pun langsung menginterogasi si Glenn. Glenn yang tampak ciut di hadapan si Karen lantas membocorkan rencana perampokan ke salah satu kediaman seseorang yang bernama Ripley. Ia juga menjelaskan jika di rumah tersebut terdapat mentahan berlian yang bernilai tinggi. Diketahui, Glenn sebenarnya sudah tidak ingin mengikuti aksi perampokan ini. Karena itulah dirinya memilih untuk kabur saja lewat pintu belakang. Mendengar hal tersebut, Karen pun mempersilahkan Glenn untuk melarikan diri. Karena terlalu lama menunggu Glenn yang tak kunjung datang, Jack dan kawan-kawannya pun bergegas pergi ke lokasi setelah pertandingan tinjunya selesai. Saat di tengah perjalanan, Jack tidak sadar jika Karen sedang mengikutinya dari belakang. Saat telah tiba di kediaman si Ripley, Jack dan kawan-kawannya langsung merangsak masuk ke rumah tersebut. Tak lupa, Karen yang sedang mengendap-endap di dekat rumah itu langsung menelpon polisi setempat untuk mengepung si Jack dan kawan-kawannya. Di rumah tersebut hanya terdapat pembantu si Ripley saja dan mereka pun menyekapnya. Jack memerintahkan kawan-kawannya untuk mencari lokasi penyembunyian mentahan berlian itu. Saat masuk ke bagian rak jas, Snoopy dan kedua temannya berhasil menemukan sebuah brankas. Ia curiga jika si Ripley menyimpan berlian itu di dalam isi brankas tersebut. Bukannya memecahkan kode brankas tersebut, Snoopy dan kawan-kawannya malah menembak brankas itu. Namun hasilnya nihil.
Tiba-tiba saja nih, pembantunya memberitahu password berangkas tersebut karena resah mendengar suara tembakan dari ruangan tersebut. Setelah dibuka, alangkah terkejutnya jika berangkas tersebut hanya berisi 2 rambut palsu milik si Ripley. Di sisi lain, Jack dan Budi masuk ke sebuah ruangan yang dicurigai kamarnya si Ripley. Namun, Ripley tidak ada di ruangan tersebut. Tetapi Jack curiga ke salah satu ruangan yang lampunya tengah menyala. Tak pikir panjang, Jack pun langsung menghampirinya dan benar saja Ripley sedang sembunyi di dalam toiletnya. Karena sudah terpojok, Ripley pun memberitahu lokasi berlian yang ia sembunyikan. Mentahan berlian itu berada di dalam akuarium terkubur bersama pasir hitam. Budi pun lantas mengecek dan mengambil semua berlian yang berada di dalam akuarium tersebut. Tanpa ada kekerasan, perampokan pun berhasil. Jack dan Budi pun pergi dari rumah itu dan berencana meninggalkan Snoopy dan kawan-kawannya. Namun Jack tampak khawatir jika Snoopy dan kawan-kawannya melakukan tindakan gegabah terhadap pembantu dan si Ripley. Alhasil Jack pun menyuruh Budi untuk berangkat lebih dahulu dan nanti janjian di suatu tempat. Jack langsung kembali ke rumah tersebut. Benar saja, salah satu kawan Snoopy berkulit hitam sedang bermesraan dengan pembantu si Ripley. Jack pun lantas melayangkan beberapa tembakan yang menewaskan rekannya itu. Mendengar ada suara tembakan, kawan Snoopy yang berbadan besar lantas menodongkan senjata ke arah Jack dari bawah tangga. Saat akan menghampiri si Jack, ia malah ketiban sial setelah terpeleset menaiki tangga dan tanpa sengaja menekan pelatuk pistol yang mengarah ke kepalanya dan berakhir mati konyol. Tiba-tiba saja nih, si Snoopy datang dari belakang dan langsung menghajar si Jack. Pertarungan antara mereka pun terjadi. Saat tengah terpojok, Karen tiba di rumah tersebut dan langsung menembak si Snoopy hingga tewas. Jack mengira jika Karen datang ke sana karena berniat menolong Jack. Namun perkiraannya salah. Karen malah menembak kaki Jack dan memborgol tangannya untuk segera diserahkan ke polisi setempat. Di sisi lain, Budi berhasil kabur membawa barang curian yang semula diinginkan oleh Jack. Tapi sayangnya si Jack malah balik lagi ke lapas Glade, Florida, tempat dirinya melakukan aksi pelarian dari penjara. Tamat.